Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amelia dengan NIM 201430072 dari jurusan Asuransi Syariah, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 poin penting mata uang kertas. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi makro. Pada saat ini, kita hidup di bawah ilmu sihir, seperti zaman Fir'aun yang hidup di bawah sihir Fir'aun. Kita harus kembali kepada emas dan perak. Dalam Al-Quran ada 12 ayat yang menyebutkan emas, sedangkan perak 10 kali dalam surat yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran, kalau Allah merujuk emas dan perak sebagai harta yang harus berputar, Allah membenci orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak diledarkan di suatu nilai yang besar disebut emas, sedangkan harga atau angka yang kecil disebut perak. Fitrah manusia mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai tanaman dan lainnya. Haram hukumnya jika dijadikan dalam bentuk lain. Pada zaman dahulu, walau banyak penyebutan seperti dolar, pound sterling, dan lain-lain, tapi itu disebut dengan sebutan emas. Kemudian muncul para pandai emas yang membuat kwitansi dengan alasan emas berat untuk dibawa-bawa. Pada abad ke-17, mereka mengatakan ini repot karena terlalu banyak kwitansi, dan mereka meminta monopoli untuk mencetak alat tukar ini yang disebut bank sentral. Munculnya bank sentral sama dengan munculnya hutang publik. Semua bank sentral merupakan perusahaan swasta. Pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perkara perak sebagai mata uangnya. Datanglah VOC, dipaksa untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan bawah ilmu sihir. Pada tahun 46, uang Rp1.000 menggambarkan Patimura bisa kita gunakan untuk membeli 50 kg emas. Hari ini dibelikan tukang parkir pun tidak mau, maka diganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta. Nolnya ditambah 2 jadi 100.000. Dan yang dinyatakan 99.000 lagi kemana? Ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Adapun 7 poin penting uang kertas. Yang pertama, uang kertas merupakan produk para banking untuk mengetahui nilai emas dan perak. Yang kedua, semakin banyak uang yang dicetak, semakin menurun nilai tukarnya. Yang ketiga, uang yang dititipkan di bank tidak merubah wujud. Yang keempat, pemberi pinjaman dari bank maka bertujuan menaikkan bunga. Yang kelima, para bank memberikan emas dari rakyat dan meleburkan menjadi emas batangan. Yang keenam, rakyat dapat memiliki emas kembali ketika membelinya menggunakan uang kertas. Yang ketujuh, uang adalah sumber daya yang terbatas. Uang kertas yang sudah beredar ini menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system. Dengan banking system, ketika dipinjamkan, dia beranak pinak 20 kali lipat atau disebut bunga. Bank adalah arisan berantai karena dalam bank tidak ada uang sebanyak yang kita kira. Jika ada, itu hanya 10% uang nasabah. Karena uang kertas itu disihir, dicetak semakin banyak, nilai uangnya merosot. Sihir yang lain, semakin besar uang yang kita punya, bukan semakin kaya, melainkan semakin miskin. Negara, bangsa diciptakan oleh para bankir yang menciptakan uang kertas dengan membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas diciptakan bersama konsep negara nasional ditambah hutang negara. Itulah yang terjadi dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah mendesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui APBN, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi.
Sistem keuangan sekarang dikuasai oleh bankir melalui bank swasta. Maka yang harus kita lakukan seperti yang mereka dulu lakukan, yaitu mengambil emas dan perak dari orang tua kita, dilebur menjadi emas batangan, disimpan di brankas dan dikasih walet paper. Maka sebelum uang melebur, tukarkan menjadi emas dan perak, dinar dan dirham, digunakan untuk muamalah. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah, kata-kata pengucapannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.